Oke, shalom. Dalam keadaan seperti ini, kita akan tetap mengatakan haleluya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mau terus naikkan pujian hanya kepada Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya beri judul, Berlayar Bersama Yesus. Mari kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diumpamakan orang-orang yang sedang berlayar di dalam dunia ini. Waktu kita berlayar, maka kita akan menghadapi angin dan gelombang. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, tatkala mereka berlayar, mereka menghadapi angin ribut dan gelombang. Menerpa perahu mereka. Sebagai pengikut Kristus, bukan berarti kehidupan kita bebas dari persoalan dan masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Ada sakit penyakit, ada kekurangan,
ada persoalan menerpa kehidupan kita. Sama seperti murid-murid Yesus pada pasal yang ke-25. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi takut dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau kita menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini, sebenarnya Tuhan sedang melatih iman percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku, ya, kita jangan takut apapun persoalan yang sedang kau alami. Seberat apapun, sesulit apapun persoalanmu, kalau Tuhan ada bersamamu, engkau tidak perlu takut. Engkau aman bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendirian. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan segera akan menjawab dan menolong engkau. Pada pasal yang ke-26, lalu Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Di dalam pasal 27, dan orang-orang heran dan berkata, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Menjadi orang-orang pemenang di dalam kehidupan ini. Karena apa, saudara? Karena kita punya Allah yang hidup dan berkuasa. Allah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah Immanuel. Haleluya. Demikian saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau selalu bersama-sama dengan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah Tuhan yang membuat hidup kami berkemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mari kita percayakan hidup kita. Karena kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan. Mari kita bersyukur bahwa setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.